Halo Kak Kaida, apa Hai Kak Jo, kabar? gimana Kak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Joko gimana di Boston? Baik. Ternyata sekarang tuh kita lagi ini apa? ah, Ganti time zone lagi. Nama Oh, day Nama daylight saving time. ah, ah. Jadi di waktu winter itu ah, waktu malamnya itu lebih panjang. Jadi kita itu kayak di setting waktunya itu dimundurin Oh, supaya oh, supaya orang-orang yang kerja itu pulang kerja masih bisa ngelihat matahari gitu. Sekarang karena udah masuk musim semi, waktu musim seminya lebih panjang, terus sorry maksudnya waktu waktu harinya lebih panjang, jadinya jamnya dimajuin. Makanya kita tadi sempat apa waktunya agak beda. iya Oke, pan. Di sana jam berapa Kak? sekarang udah jam 11 ya. Sorry, 10. Oh, 10. alah. Di Sebelumnya sana tuh di sini jam 9 malam Kak. WIB. Kalau WIB iya, 9 malam. bener-bener. Oke, Iya. kita kita mulai dulu sambil kita uh, nanti aku share juga di grup buat yang mau join. Oke, kita mungkin Halo. start. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi mungkin sekedar perkenalan dulu. uh, Mungkin Kak Kaida bisa perkenalkan diri. Anyway, congrats sudah keterima di Lancaster University, Master of Entrepreneurship and Innovation. Ah, Thank you. Mungkin boleh Oh, perkenalan dirinya dulu, Kak. oke. Halo followernya Kak Joko dan followerku. Kayaknya Perkenalkan, banyak kan follower Kak Kaidah nih. follower Kak Joko juga. Perkenalkan, aku Kaida, temannya Kak Joko, temannya Kak Joko. Kebetulan sama-sama dapat LPDP Kewirausahaan batch 1 tahun 2023. Dan saat ini sedang persiapan untuk intake di September 2025. Benar ya Kak ya? Tadi lengkap Benar, MSc Inovasi and Entrepreneurship. Seperti itu Kak. keren banget nih. Jadi mungkin bisa di-sharing nih, Kak. eh eh, Prosesnya gimana nih? Kenapa kok bisa milih Lancaster University? Kalau kenapa milih Lancaster, aku tuh udah tahu Lancaster dari 2013 Kak, dari zaman aku kuliah. Jadi zaman dulu tuh banget aku tahu ada anak Indonesia, aku tapi lupa namanya, Alfat kalau nggak salah ya. Anak UI pokoknya. Eh, kok lupa? Anak S1 kok S1, S1-nya tuh Lancaster Mm, gitu. Jadi mm, mm, udah tahu Lancaster tuh salah satu kampus bisnis terbaik di UK gitu kan, sehingga memilih Lancaster sebagai apa? Pilihan kampus. Untuk kampusnya sendiri, kemarin waktu LPDP tuh aku pilih tiga. Yang pertama Imperial, kemudian yang kedua Lancaster, yang ketiga itu BAT. Unfortunately, yang Imperial dan BAT, aku tuh kena ini maksimum apa ini pengalaman kerja. Jadi di BAT sama Imperial tuh ternyata ada maksimum pengalaman kerja 3 tahun untuk jurusan MSc Entrepreneurship. Aku baru tahu setelah dikasih tahu sama Kak Dita, terus aku juga sama gitu kan. Jadi udah kena, aku udah kerja 8 tahun lebih kan. Sementara di Imperial sama BAT itu maksimal 3 tahun gitu. Aku udah hubungin pihak kampus juga dan mereka menyarankannya ambil MBA. Ya, Sementara kalau MBA ada iya, demand GRE di mana aku sudah nggak punya waktu lagi. Ya udah gitu. benar-benar. Terus kalau Lancaster memang kan salah satu pilihan dan memang dari udah lama berarti ya 2013 udah 12 tahun aku tahu kampus bisnis salah satunya Lancaster gitu. Itu sih Kak. Oke, oke, keren sekali nih Kak. Waduh, jadi udah keterima PDP kewirausahaan, terus juga bisa sekarang udah mau persiapan keberangkatan ke Lancaster University. Oke, keren banget nih. Jadi pasti perjuangannya lumayan panjang dong Kak. Kita mau bahas-bahas dulu nih gimana persiapannya. Tapi kita juga nanti bakalan bahas persiapan keberangkatannya, apa aja yang perlu dipersiapin. Oke, mungkin uh, kalau dari application prosesnya nih, dari segi daftar ke LPDP maupun ke Lancaster, mungkin kalau sekarang kita lebih fokus ke persiapan persiapan aplikasi ke Lancasternya ya. Mungkin Kak Kaida bisa kasih tipsnya gimana aplikasi buat daftar ke Lancaster itu apa aja Kak?
Oke, kalau buat daftar ke Lancaster itu kemarin aku ngelampirin transkrip, kemudian ijazah, kemudian apa? Recommendation letter. Yang pertama itu dari apa atasan, terus yang kedua dari akademisi. Jadi aku pakai dosenku yang dulu dan itu wajib ada kop suratnya, kemudian apa stempel dan lain sebagainya seperti itu. Lumayan kalau di UK lumayan strict dalam hal kayak gitu. Hmm. Kemudian apalagi ya, yang pastinya personal statement, CV dan personal statement. Nah, kalau CV aku sudah bikin lumayan lama gitu kan kemarin sempat jadi geng MBA Hunter juga ya gitu. Jadi Bener-bener. MBA Hunternya US lagi ya, salah satunya aku Bener. bilang sendiri. Aku udah siapin CV yang CV apa TSA ya? Apa sih Kak? ATS, astagfirullahaladzim kok TSA. CV ATS tuh udah lumayan matang banget CV aku ngerasa CV aku matang banget gitu kan. Terus berarti tinggal personal statement. Nah, kalau di personal statement ya kita tulis tentang diri kita itu kan. Itu mirip sama yang aku tulis di personal statement lainnya juga sebenarnya gitu. Tentang apa? Apa yang sudah aku lakukan. Mirip sama yang di ini, yang di LPDP juga. Apa yang sudah dilakukan, sedang dan akan. Kemudian alasan kenapa milih Lancaster kayak gitu. Terus ya udah gitu. Kalau Lancaster kan aku milih karena matkulnya yang pertama pastinya kan matkulnya, profesornya. Kemudian di sana itu ada sistem college. Jadi di UK itu kan nggak semua kampus tuh ada sistem college gitu kan. Nah, Lancaster salah satunya punya sistem college dan hidup gitu. Jadinya aku mention juga. Terus aku ceritain nanti sepulang dari Lancaster aku bakal ngapain aja kayak gitu. Aku ceritain sih. Jadi lebih ke bisnis semuanya yang aku tulis semuanya di situ gitu. Pengalaman bisnis, kemudian rencana kedepannya mau seperti apa itu aku tulis semuanya di situ gitu kan. Wah, Jadi apa ya? mantap. Nunjukin kalau nanti Lancaster tuh ngasih inilah, ngasih fasilitas gitu untuk kita benar-benar bisa mengembangkan diri. Seperti itu, Kak. Wah, mantap sekali nih Kak Kaida. Berarti Lancaster ini berarti kampus buat bisnis, entrepreneur, and innovation. Jadi Kak Kaida ini mostly cerita di esainya, di motivation letternya itu tentang nanti ke depannya bakalan gimana rencananya buat bisnis atau rencana lainnya ke depannya. Oke, Bener. so untuk kita mau kuliah ke Inggris nih Kak, kita kan atau ke luar negeri, kita kan perlu persiapan bahasa nih. Mungkin bisa diberikan tipsnya nih gimana belajar bahasa Inggris, gimana untuk bisa tingkatin skor bahasa Inggrisnya gitu. Silakan Kak Ini Kaida. part paling challenging menurut aku sih. Aku tuh lumayan lama gitu kan. Bukan fast learner, aku slow learner Hmm. sebenarnya gitu kan. Jadi pelan-pelan dari kalau ke UK berarti kan mintanya itu IELTS atau TOEFL IBT kemarin kan. Ya Mm-mm. udah berarti syaratnya kemudian aku tuh sebenarnya belajarnya tuh ini les biasanya. Jadi aku tuh les, ambil kelas reguler, kemudian ambil kelas private. Nah, kalau sudah dilesin, nanti aku self study gitu, Kak. Kemarin aku self study, kemudian untungnya banyak banget teman-teman aku kan tutor bahasa Inggris ya, tutor IELTS gitu. Mm. Jadi mereka ngebantuin banget untuk apa writing dan speaking gitu. Kalau listening reading aku self study scoring aja sendiri kan ada banyak apa ini ya link yang bisa kita pakai dan kemarin aku dapat free apa latihan dari salah satu kan kalau kita official test di salah satu kan ada British Council, IDP sama IAF kan. Nah, salah Bener. satunya ngasih 25 paket gitu kan. Itu aku Oh, babat juga apa perlu kesebut yang mana yang ngasih nggak usah ya Kak. Jadi aku salah satu apa jadi keren-keren. itu terus uh, untuk skor, kalau teman-teman aku meskipun mereka sudah tutor IELTS bertahun-tahun tuh, tapi kan mereka bukan examiner dan mereka tuh nggak ngasih ini, nggak ngasih skor kan kak, gitu. Mereka paling Bener. biasa idea terus bantuin kayak aku diperbaikin ini. Nah kalau skor, aku tuh malah minta Google, sorry kok Google, ChatGPT yang ngasih skor gitu. Karena ChatGPT itu skornya lumayan ini, apa ya, mirip-mirip biasanya gitu. Dan beneran pas official test skorku ya sekian gitu kan. Jadi untuk aku butuh skor itu pakai ChatGPT, pengen tahu aku skornya berapa. Tapi kalau idea dan cara berpikir kerangka dan sebagainya itu teman-teman aku yang tutor. Alhamdulillah sih ada bantuan dari mereka gitu. Itu sih Kak. Dan lumayan ngabisin waktu, ngabisin uang juga. Wah, super sekali nih perjuangannya Kak Kaida, tapi keren banget bisa self study karena untuk persiapan bahasa Inggris itu memang cukup panjang ya Kak ya. Kalau boleh tahu berapa lama nih Kak Kaida persiapan bahasa dari mulai awal mau daftar sampai akhirnya
bisa daftar dan keterima. Itu prosesnya berapa lama? Kalau untuk yang ke Lancaster ini, itu tuh kemarin kan sebelumnya sudah buat LPDP kan Kak gitu, tapi sudah kadaluarsa gitu, gara-gara kelamaan gitu kan. Mm-mm, Terus mm-mm. kemarin untuk Lancaster itu aku persiapannya itu 6 bulan sebenarnya. Jadi sempat belajar intensif, jadi les, kemudian self study, les-les itu tuh 6 bulanan itu baik reguler maupun private gitu kan. Kemudian setelah itu aku sempat off Kak, sempat off berapa ya? Mungkin 6 bulan juga. Jadi sempat ada masalah gitu. Mungkin Kak Joko tahu ya aku sempat ada masalah Bener, kemarin gitu kan. sedikit ya. Ya, Mm-mm. sempat lumayan gitu. Aku off. Aku off 6 bulan, kemudian bangkit lagi. Oh iya, aku sempat Duolingo. Sampai kepikiran Duolingo. Aku juga sempat belajar Duolingo, nyoba tes Duolingo, nana kayak gitu kan. Tapi at the end of the day, aku akhirnya mutusin untuk IELTS lagi. Dan itu persiapannya 3 minggu sebelum official test. Tapi di garis bawahi, aku sudah belajar yang mati-matian itu 6 bulan. 6 bulan tuh beneran kerja belajar kayak hidupku itu kerja belajar gitu kan itu 6 bulan, terus sempat off 6 bulan juga, kemudian sebelum real test itu 3 minggu. 3 minggu itu 1 minggu hanya untuk mereview materi writing, karena menurut aku writing kan cukup struggle ya gitu, challenging. 1 minggu itu aku nge-review materi tax 1, tax 2, terus 2 minggu ini aku yang reading, listening, writing, speaking itu 2 minggu terakhir itu bener-bener aku babat habis semuanya gitu, dibantu dan teman-teman, dan alhamdulillah selamat gitu, alhamdulillah selamat gitu kan, banyak doa, kayaknya itu Keren, emang keren. kekuatan doa gitu Iya, Kak. iya, iya. Bener banget. Jadi selain kita berusaha, ingat juga ada kekuatan doa ya. Bener Kak, Jadi bener, berusaha dan berdoa. Oh, bener. so excited akhirnya perjuangannya sekarang terbayarkan dan sekarang Kak Kaidah bakalan mau persiapan keberangkatan nih ke UK. Gimana perasaannya Kak? Coba dijelasin. Excited, deg-degan, tapi takut juga sebenarnya gitu Mm-mm. kan. Karena aku udah lulus 8 tahunan, jadi rasa beku otaknya gitu kan Kak. Takut sebenarnya nanti bisa nggak ya di sana. Terus setiap lihat teman-teman yang lain, lihat Kak Joko dan sebagainya kan yang lagi kuliah tuh kayak ya Allah Esa, ya Allah Kes, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Bayarnya itu Mm-mm. takut. Tapi apa ya, sudah mulai menghubungin teman-teman yang lagi kuliah sekarang, senior-senior, bahkan sudah menghubungin pihak kampus juga gitu. Jadi kayak diskusi dengan pihak kampus terkait kuliahnya nanti gimana, tugas dan sebagainya gitu. Udah mulai mempersiapkan dan mulai nyicil-nyicil sih Kak, mulai dari ESA dan sebagainya. Karena takutnya nanti di sana kaget gitu. Itu Bener-bener. Kak. Kalau terus apa lagi ya Kak? Kayaknya itu sih Kak Itu yang ya. apa untuk Berarti sekarang excitementnya banyak banget ya. Jadi mulai dari nanti bakalan ke tempat baru, iklim baru, cuaca baru, orang baru, karena nanti bakalan ketemu benar. orang-orangnya dari internasional kan. Kemudian juga adaptasi lagi untuk menjadi mahasiswa lagi nih, ya kan? Setelah sekian lama bekerja gitu. Nah, eh, kalau dari segi persiapan keberangkatannya nih, kan banyak nih dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Mungkin bisa dijelasin nih Kak Kaidah, dokumen-dokumen yang penting misalnya setelah kita keterima dari kampusnya, kita mesti siapin dokumen apa nih? Misalnya visa atau asuransi atau apa gitu. Oke, Silakan Kak Kaidah. kalau kalau aku di UK ini kan CAS-nya masih belum keluar ya Kak, karena kan aku masih nanti intake fall, sorry, intake-nya masih fall 2025 gitu. Jadi katanya sih CAS-nya bakal keluar itu nanti Mei gitu. Nah dokumen-dokumennya itu kalau nggak salah kemarin tuh suruh nyiapin seperti kakak, terus akte, paspor gitu gitu. Kemudian ini kalau ke UK itu tuh yang pasti ada tes TBC. Nah ini cukup takut Hmm, juga. Nah, itu lumayan takut gitu karena kemarin ada case temen aku, pasangan suami istri, istrinya ternyata paru-parunya ada flek gitu padahal mm-mm, sehat, jadi mereka nggak jadi berangkat. Jadi lumayan takut, itu yang mungkin nanti banyak-banyak doa, banyak-banyak apa dipersiapkan gitu. mm-mm, Jadi yang mm-mm. eh, itu tadi, kemudian nanti visa sama asuransi kesehatan sih, itu sih Kak yang disiapin untuk berkas-berkasnya gitu. Oke, mungkin yang tadi dokumen awal yang tadi disebutin bisa dijelasin dulu Kak, itu apa? Dokumen ESR ya? CAS, CAS CAS. Oh, sorry. macam apa ya, dokumen dari kampus yang bisa kita gunakan untuk mulai ngurus ini nanti tes apa, tes TBC, kemudian habis setelah tes TBC Hmm, kemudian nanti visa,
Nah, dari visa kan nanti udah salah satunya juga untuk asuransi kesehatan gitu. Itu dari kampus gitu. Kalau dari LPDP sendiri, alhamdulillah SP sudah selesai, LOG cepet banget, LPDP. Alhamdulillah, aku ngurus Keren, kayak keren. H+1 itu malah udah beres semua gitu. Terus aku Mm, aku pun bahkan udah ini Kak, udah apa booking akomodasi di kampus gitu. Jadi malah yang kayak gitu-gitu aku udah beres gitu kan. Aku udah kan itu lumayan aku pengen tinggal di kampus Kak, gitu. Jadinya biar deket aku sudah apa booking, sudah hubungin pihak kampus. Jadi tinggal nunggu CAS sebenarnya. Kalau CAS turun, aku langsung mulai apa tes TBC sama visa sih Kak gitu. mantap sekali, Kak Kaida. Oke. So, uh, kalau dari segi waktu kan masih lama ya. Hmm, Jadi sekitar ini bulan Maret, berarti sekitar 6 bulan lagi. Mungkin ada persiapan packing khusus nggak, Kak, untuk barang-barang apa nih yang jangan lupa ketinggalan? Nah ini iya aku tuh kepikiran banget gitu kan. Kalau Mm-mm. ini kemarin sempat keluar juga di pertanyaan PDP kan gitu. Apa yang akan menjadi hal yang besarmu? Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah cuaca gitu kan. Nah, jadi nanti bakal banyak-banyak ini sih apa bumbu-bumbu masakan itu pasti banget yang aku bakal iniin. Kemudian kalau makanan-makanan yang bisa aku bawa itu Kak gitu kan. Aku nggak tahu nanti bisa atau enggak kayak rendang, terus bumbu pecel dan lain sebagainya aku suka-suka bakal aku bawa gitu. Obat-obatan Kak katanya penting ya tolak angin, obat-obatan. Bener-bener. Kalau di apa kayak di US juga ini kalau sakit tuh kan janjian sama dokter tidak langsung ketemu ya Kak, harus lama. Bener-bener. Ada Iya, appointment. iya sama. Jadi aku bakal siapin obat-obatan sebanyak-banyaknya yang aku mampu kayak gitu kan. Tolak angin sebanyak-banyaknya, terus apa ya? Mungkin kalau pakaian katanya sih nggak usah banyak-banyak kayak gitu kan. Jadi bawa secukupnya. Yang pastinya baju batik, kemudian kebaya. Aku tuh suka ngoleksi kebaya kan, bakal bawa kebaya. Mungkin bendera Indonesia sih Kak gitu kan. Kalau bisa sama gamis-gamis untuk ini Kak, untuk apa hari raya dan aku insya Allah pengen umroh sih Kak, doakan ya Kak bisa umroh. Jadinya Amin. uh, Amin. nis juga kayak gitu. Yang sekiranya bisa berapa 40 kilo ya Kak gitu. Itu aku ini. Bener-bener. Sekitar itu. Oh ya, kita sapa dulu penontonnya. Mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Jadi nanti habis kita ngobrol sama Kak Kaidah, kita bisa bahas pertanyaannya apa aja. Oke, so keren banget Kak Kaidah udah ngebahas soal gimana persiapannya buat daftar ke kampus hingga akhirnya keterima. Sekarang udah mau persiapan keberangkatan nih. Bahkan LPDP-nya udah beres ya administrasinya. Ada Alhamdulillah Kak. PK-nya. Kalau LPDP ada PK kan. Gimana itu? Oke, kalau ini sedikit curhat ya Kak dan teman-teman. Sebenarnya aku tuh kan angkatan PK 253 namanya Mm-mm. hari kemarin itu di awal aku tuh PK-nya daring atau offline. Sudah excited banget semuanya karena pengen ketemu teman-teman seangkatan kan gitu. Bener-bener. Ternyata ada berita terbaru efisiensi dan sebagainya, PK-nya diundur. Kemarin harusnya akhir Februari diundur nanti jadi April. Jadi April dan Oke. online selama Bu gitu. Jadi kalau sekarang sih persiapannya nyicil tugas-tugas PK aja sih Kak. Yang apa ini LinkedIn, terus apa Grand Map, ngafalin lagu Mars LPDP LPDP. Iya, dan iya. lain sebagainya. Bener. Terus ini kebetulan di PK ini aku ambil ini divisi Sospro, Social Project Kak. Hmm. Dan ini tetap jalan. Kalau misalnya divisi yang lainnya itu kan kalau online kan udah nggak logistik udah nggak jalan, transport udah nggak jalan gitu kan. Nah aku sospro dan nanti tetap insya Allah sih tetap apa terjun ke ininya lokasinya kayak gitu. Jadi lagi nyiapin juga. Jadi koordinator lapangan gitu. Keren Itu sih Kak. banget. Eh, excited banget sebenarnya pengen ketemu teman-teman PK seperti itu. Kan Bener. ya PK offline Ki- seru banget tuh Kita Kak. PK offline, bener. Jadi lumayan bisa dekat sama teman-teman yang lain, bisa kenal. Bener. Walaupun nggak bisa semua juga, karena Ya, satu angkatan itu 300 orang. bener. Jadi lumayan banyak. Tapi dari PK itu aku jadinya ini Kak, nemu yang sama-sama Lancaster kayak gitu. Oh, Kemarin keren, keren. juga nemu satu yang aku masukin ke grup kemarin kan gitu. Jadi nemu ternyata sama-sama apa KWU juga gitu. Jurusannya sama. Oke. Jadi bisa sharing-sharing tentang tempat tinggal, kemudian tentang persiapan kuliah dan sebagainya. Ini masih nyari lagi siapa yang barengan kayak gitu. Tapi kalau tempat tinggal aku udah booking sih Kak, yang apa di
stud call kayak gitu kan di apa akomodasinya Itu kampus. dormitory bukan, Kak? Semacam Iya, asrama iya, gitu. macam asrama gitu, Kak. Tapi itu Mm, college. mm, mm. Kalau kan kalau di aku nggak tahu kalau di apa di US ya, Kak ya. Kalau di UK kan beberapa tuh ada college-college-nya gitu kan, Kak. Nah, di Lancaster tuh punya kalau S1 tuh banyak. Nah, kalau khusus S2, S3 satu semuanya. Dia nerima sekitar 1.000 mahasiswa, terus beragam gitu. Dan harganya itu nggak tahu sih, menurut aku sih lebih murah karena kan college yang aku tempat tinggal gedungnya itu 5 menit dari Lancaster University apa Management School, Hmm, jadinya nggak perlu naik bus gitu. Kemudian kalau kata temen aku udah riset banyak nih kak, sampai aku memutusin ke Lancaster tuh semuanya aku hitung kak, nggak cuman masalah mata kuliah dan sebagainya, tapi sampai tempat tinggalnya gimana, kemudian living cost di sana di mana. Kan kalau Lancaster tuh di desa ya kak ya, mm, lebih mm. murah. Jadinya aku udah ngitung semuanya. Nah, kenapa aku milih di apa itu domnya tadi itu? Karena kalau di town itu kan harus ngebus. Bis PP itu 6 pounds, Kak. Hmm, 6 pounds di hmm. kan lumayan, Kak, gitu. 6 pounds Bener 120 bener. dikaliin setiap hari misalnya kita ada lecture, ada seminar, kan ada macam-macam tuh, Kak. Bener. Iya kan? Jadi kalau sementara tinggal di ini akomodasinya kampus, itu tuh setiap hari Rabu ada bus gratis kak ke kota. Nah aku udah sampai, oh berarti nanti hari Rabu bisa grocery shopping kayak gitu Mm, kan. mm, Terus mm. dari kampus pun jalan kaki cuma 5 menit nih, setelah aku apa tanya-tanya ke senior kayak itu 5 menit, berarti kan nanti di sela-sela bisa tuh masak lunch atau persiapan apa kayak gitu. Gitu sih kak. Kalau dari jauh kan pertimbangan aku juga mudah sakit ya, jadi kalau jauh-jauh takut masuk angin, takut sakit kepala ya gitu kan. Kalau dekat kan enak tuh jalan kaki. Mana UK kan dingin, windy, nggak Bener jelas. bener. Kayaknya kalau di US kan udah jelas nih, panas-panas, dingin-dingin, kayak gitu kan. Di UK tuh kayaknya mendung, terus gloomy, terus gitu. Itu sih, Kak. Jadi aku Wah. lumayan udah kapan banget yang kayak gitu-gitu. Jadi keren banget nih, well prepare banget untuk risetnya mulai dari kampus sampai tempat tinggal, gimana nanti buat grocery store-nya dan lain-lain. Dan memang Iya, biaya hidup di UK itu mahal ya. mahal Salah banget. satu termahal di dunia gitu. Iya, tapi kalau di Lancaster itu salah satu kota termurah di UK, Kak, gitu. Kalau Untungnya nggak ya. benar, paling murah itu kalau nggak salah Leeds atau Bristol, aku lupa ya, Kak. Tapi Lancaster itu murah, kan itu di desa, Kak. Mm-mm. Jadi aku udah ngitung nih, setiap minggu aku nanya ke senior, setiap minggu tuh belanja habis berapa? Dia kasih sebut sekian. Kalau itu normal, tapi kalau kamu mau agak mahal mewah sekian gitu kan. Dan itu masih wah savingnya lumayan banyak ya kak gitu, iya katanya sih gitu, tapi semoga nggak inflasi ya, kalau inflasi ya itu lagi, tapi masih oke. Bener-bener. Aku kemarin sempet tanya kak Joko juga kan gitu, kak di Boston itu, nah itu sebenarnya tuh salah satu pertimbangan aku kenapa memutuskan ke mana Lancaster gitu kan, aku tuh lumayan riset juga kan di sana biaya hidupnya gimana gimana Bener. gimana gitu. Itu salah satu yang penting juga Kak, gitu. Setuju sekali. Ya memang kita memang harus lihat sih memang biaya hidupnya lumayan gede. Jadi kayak gimana atur keuangan supaya kita bisa beli grocery, buat transportation dan lain-lain gitu. Benar kak. Mungkin oke. Kita coba lihat pertanyaannya. Ada satu nih yang nanya dari Mbak Jarin, Zarina. Kak Jarin Nabila. Iya, itu kapan berangkatnya Mbak Kai? Oke, kalau di mana akomodasiku itu 27 September aku udah bisa masuk, kuliahku itu 1 Oktober, berarti aku insya Allah berangkatnya itu akhir September kayak gitu. Kemungkinan ya 26, 27 karena bisa masuk dom atau 25 gitu, akhir September. Ini temen aku Kak, ini banyak teman-teman aku Kak gitu. Kayak iya Ada iya. Sabrina itu ini sama-sama LPDP KWU juga Kak gitu. Terus Keren ada keren. Miss Kanita itu temen aku. Terus mana lagi ya? Kim Jungli, banyak halo halo halo. Halo Kak Ritik, man. Terus apa Oke. Zahri aku Teman-teman Bella. Kak, ke teman-teman Kakak semua nih Iya, kayaknya. Jadi mungkin ada yang mau oke. nanya bisa taruh di komen ya. Oke. So so excited akhirnya bentar lagi udah mau berangkat nih Kak Kaida. Nanti Iya, bulan September itu musim apa nih di UK? September apa ya? Kak, aku kok malah ini ya. Bentar, aku lupa Musim musimnya. Gugur kali ya Kak, kalau nggak panas gugur ya? gugur harusnya kan setelah gugur nanti masuk winter kan Kak gitu. Winter. Nah, berarti kemungkinan Winter di
winter di Lancaster bakalan bersalju nggak? Ada tapi tidak sesalju Boston, Kak. Tidak Hmm, New York. New York juga kan bersalju banget ya, Kak, ya. bener bener. Amerika yang bagian North West. North apa tuh? North Not East. East, Ya, North. ya yes. Aku punya mapnya Amerika, Kak. Udah aku hafal itu negara bagian. Keren. Wah, Kalau di excited. tapi Kak, di Lancaster tuh bisa lihat aurora, Kak, kalau beruntung. Wah, itu aku suka banget sih lihat aurora, ya Iya, ampun. nah, Keren saat banget. aku dari 2013 tuh kayak, oh ada aurora. Dan memang ada, lihat teman-teman aku tuh bisa lihat aurora kalau lagi hoki kayak gitu kan. Salju turun tapi ya nggak setebal di Boston sih, Kak. Kalau aku ngelihat saljunya di Boston kan mantap, tebal banget ya, Kak Iya, Joko nggak suka ya. tebal-tebal. Bener. Ada Mungkin kalau persiapannya buat menghadapi musim dingin gimana? Udah beli jaket atau gimana? kalau baju hangat aku udah ada, Kak. Sebenarnya aku tuh udah siap banget karena aku lihat sudah lama. Waduh, Ah, aku, udah aku siap udah jadi warga UK. iya, udah ada kayak heat tech kayak gitu, udah ada beberapa long john juga udah ada kan kayak gitu. Hmm, Nggak banyak sih, Kak. Seperlunya aja. Aku baru punya beberapa aja. Nanti sisanya katanya kan better beli di sana lebih murah kayak gitu kan. Jadi benar-benar. ya bawanya yang esensial aja sih, Kak. Batik tadi ya, Kak, ya. Terus makanan yang paling penting karena aku juga takut sebenarnya gitu. Skincare gitu kan takutnya di sana nggak cocok. Terus kalau dingin itu ya kayak kering, pecah-pecah kayak gitu. Kak Joko Benar-benar. gitu. Ngalamin. Heeh. Terus belum tentu kan skincare sana cocok seperti itu sih, Kak. Jadi itu nanti mungkin aku nambah jaket lagi, nambah apa, tapi ya nggak banyak sih, Kak, secukupnya aja gitu. Sisanya katanya beli di sana lebih murah gitu. Sudah riset sih, Kak, dan mereka bilang nggak usah bawa baju banyak-banyak kayak gitu. Nice, nice. Keren banget. Jadi, eh, kita udah bahas banyak nih dari persiapan daftar kampus sampai persiapan buat keberangkatan, dokumen apa yang dipersiapin. Mungkin sambil kita lihat, belum ada yang nanya lagi, jadi mungkin apa ya? Kita ngobrol-ngobrol tentang LPDP nih, sedikit aja ya. Mungkin next session kita bakalan bahas lebih banyak. Jadi Kak Kaida ini penerima beasiswa LPDP targeted kewirausahaan ya. Iya, sama kayak Kak Joko, Yeay, yeay, sama asik. juniornya Dan Kak Joko. junior ya. Aku udah senior banget soalnya di tahun pertama di saat Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP itu bikin program ini, akhirnya aku daftar. Jadi aku di tahun pertama. Kak Kaida mungkin tahun keduanya. Oh, Mungkin bisa cerita tahun ketiga. Mungkin bisa cerita nih gimana tips buat daftar LPDP kewirausahaan dan eh, kira-kira orang, maksudnya pendaftarnya itu mesti persiapkan apa nih untuk yang LPDP targeted kewirausahaan? Oke, kalau LPDP kewirausahaan tuh sedikit berbeda dibandingkan dengan LPDP yang lainnya. Pembedanya adalah surat rekomendasi dan salah satu berkasnya yaitu business plan gitu. Kalau LPDP lainnya itu kan setahu aku jalur lainnya ya, surat rekomendasi kan cuma satu ya dari apa tokoh masyarakat kalau nggak salah Mm, gitu. mm, mm, mm. Sementara LPDP kewirausahaan itu ada satu lagi berkas itu tuh surat yang menunjukkan nanti kita itu akan berkontribusi atau mengabdi di mana, di kampus kayak gitu kan. Kampus yang akan memiliki jurusan entrepreneurship atau yang sudah memiliki jurusan entrepreneurship. Dan itu harus ditandatangani oleh minimal dekannya di fakultas itu atau rektor itu. Nah, biasanya teman-teman tuh lumayan cukup struggle kalau kemarin lihat-lihat gitu. Kan banyak tuh yang bukan anak apa bisnis awalnya kan. Jadi mungkin anak teknik atau macam-macam biasanya tuh susah dapat dari dekannya masing-masing kayak gitu kan. Akhirnya maju ke rektor atau kampus lain. Nah, kampus lain itu boleh. Itu yang pertama. Terus itu masalah berkas. Terus yang kedua itu tentang bisnis plan. Kalau misalnya LPDP lainnya kan hanya ini esai aja kan. Nah, LPDP kewirausahaan itu berkasnya ada dua. Yang pertama esai, sama persis esainya ya, esai kontribusi 2000 kata, 1000 sampai 500 kata itu apa yang sedang, apa yang sudah dan apa yang akan plus disambungkan dengan bisnis plan gitu. Jadi ngomongin tentang bisnis. Bisnisnya ini nggak harus udah berjalan. Jadi boleh bisnis yang masih
apa idea atau bisnis plan ataupun bisnis yang sudah berjalan gitu. Nah, nanti itu disambungkan dengan esainya. Kira-kira berarti kan kontribusinya itu terkait bisnis itu ke Indonesia itu apa? Itu sih. Dan peluangnya itu nggak tahu ya. Kalau ngomongin peluang sekarang nggak bisa ngomongin peluang lagi gitu. Tapi zaman kita tuh yang daftar masih dikit ya kak ya gitu kan. Bener, bener. Tapi meskipun sedikit banyak yang nggak lolos juga kayak harus daftar itu berapa kali juga kan kak Bener, gitu. Jadi bener. bener-bener disaring sekali seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang nantinya pulang ke Indonesia itu ingin mengembangkan bisnisnya atau membangun bisnis gitu. Atau ada juga biasanya itu untuk ini ya Kak ya, kalau yang ambil MBA itu berarti bisnisnya tuh nanti apa ya, beliau-beliaunya ini, kakak juga MBA kan kayak gitu kan. Iya, iya. Leverage diri dulu, nanti dapat pengalaman bisa di apa diterapkan ke bisnisnya kayak gitu kan Kak. Kan Bener. ada coffee chat, pasti Kak Joko sering banget coffee chat ya, cari Oh, link dan sebagainya. oh iya, iya. Networking. Ya, networking kan Kak, gitu. Jadi jurusannya pun biasanya untuk LPDP kewirausahaan tuh jurusannya entrepreneurship, yang pertama ya pastinya. Yang kedua tuh biasanya ambilnya MBA kayak gitu kan, karena memang skupnya lebih luas lagi. Untuk teman-teman, ayo daftar LPDP kewirausahaan gitu. Yo, oke oke, udah dipromosiin nih. Jadi teman-teman yang punya ide bisnis atau yang punya rencana untuk mengembangin bisnisnya dan berencana kuliah di luar negeri karena LPDP Targeted Kewirausahaan ini cukup spesial karena satu-satunya yang tujuan kampusnya itu semuanya adalah kampus luar negeri. Jadi Benar. kita nggak bisa daftar ke dalam negeri. Oke, dan Ya, benar yang keterima itu sedikit banget. Setiap tahun itu cuma ada sekitar 25 sampai 30 orang benar. yang keterima dibandingkan dengan LPDP yang program reguler bisa keterima sampai ribuan. Benar, benar, Oke, benar. ini ada pertanyaan nih Kak Kaida dari Mas Maulana Asrafi. Ini teman kita juga nih dari LPDP Kewirausahaan. Kak Kaida mau nanya pertimbangan Kak Kaida pilih MBA Lancaster. Oh, perlu kita ini ketahui Kak Kaida ini di program Master of Entrepreneurship and Innovation. Jadi, tapi benar di Lancaster University. Mungkin gimana Kak pertimbangannya kok memilih di Lancaster University di program MSEI? Oke, tadi udah dijelasin ya sebenarnya gitu. Kalau salah satu kampus bisnis itu yang aku tahu gitu kan dari kecil itu salah satunya Lancaster. Dan kalau tidak salah, Lancaster itu hanya di LPDP. Ini correct me if I am wrong ya. Di LPDP Lancaster itu hanya menerima untuk entrepreneurship sama linguistik. Jadi Hmm. aku memang terkenal banget linguistiknya dari entrepreneurship. Tapi mungkin teman-teman bisa cek lagi ya gitu. Aku takutnya salah informasi gitu. Jadi Lancaster memang spesialisasi untuk linguistik plus entrepreneurship itu. Kemudian alasan lainnya hmm, apa ya? Tadi sampai lupa. Jadi yang otomatis kuliahnya dan sebagainya. Kan aku ambilnya tiga tuh, Imperial, Lancaster dan BAT itu course-nya tuh mirip-mirip semuanya kayak gitu kan. Jadinya cocok. Kemudian oh ya di sana itu ada kalau nggak salah sama kayak Babson Kak, ada bisnis keluarga kayak gitu. Hmm, Untuk apa ininya family pilihannya? Iya business. iya Ya, ya. juga bahas tentang bisnis keluarga juga kayak gitu kan. Jadi kalau dari segi ininya sama aja. Kemudian dia tuh punya sistem college tadi ya gitu. Itu salah satunya yang tidak dipunyai oleh uh, tidak banyak kampus Kampus lain. di UK kan salah satunya dan itu tuh impian aku banget sebenarnya pengen ngerasain tinggal di college kayak gitu terus per grup dan itu memang seru banget gitu pengennya kayak Harry Potter gitu Keren. kemudian alasan lain karena kalau dibanding dengan kota-kota yang lain yang mungkin ada di pilihannya ini ya pilihan LPDP UK KWU UK kan ada Cranfield itu tutup jurusannya dan aku mah nggak milih juga gitu kan living cost Hmm, yang tadi ya kak ya gitu hmm. dibanding dengan BAT Allahu Akbar BAT itu mahalnya nauzubillah min dalik kayak gitu kan housing juga krisis gitu kan London Allahu Akbar juga kayak gitu terus jadi dari segi living cost, keamanan kampusnya, terus orang-orangnya di sana itu katanya tuh sangat-sangat baik banget kayak gitu kan, orang aslinya sana gitu. Jadi mungkin biar nggak stres karena S2 kan kayak pusing ya kak ya. Terus kalau tempat tinggalnya agak-agak serem kan gitu. Terus apa lagi? Terus oh ya alasan kenapa aku nggak mendaftar ke Imperial dan BAT kan pilihanku tiga tadi ya Imperial, Lancaster dan BAT adalah karena aku kebanyakan pengalaman kerja.
Kelebihan Oke, oke. over ini, over maksimum, over qualify gitu kan. Untuk MSC kayak gitu. Mungkin kalau MBA cocok kayak gitu. Dan yang pastinya pulang ke Indonesia aku pengen bikin something kayak gitu kan. Karena memang lulusan dari Lancaster itu untuk yang entrepreneurship-nya biasanya ya build something kayak gitu kan. Dan Keren, semoga keren. beneran semoga Hmm. gitu kan. Itu Kak Iya, Maulana. Kak Maulana daftar di mana? By the way, Kak. mungkin bisa di komen Kak Maulana. Oke, berikutnya ini ada dari Mas Mujab nih. Mau tanya nih kalau ke UK berapa skor minimal IELTS-nya Kak? Itu tergantung kampus masing-masing Kak, kayak gitu kan. Tapi ya tergantung kampus juga ya. Mostly rata-rata itu 6,5 per each-nya 6 atau 7 per each-nya 6 atau 7 per each-nya 6,5 kayak gitu. Itu yang kampus-kampus standar. Kalau yang kakak mau ke Oxford sama Cambridge itu udah terlalu tinggi ya, itu 7,5 kayaknya atau 8 mungkin itu yang tinggi-tinggi. Tapi standar-standarnya ya sama kok Kak gitu. 6,5 7, 6,5 7. Dan banyak banget kampus-kampus di UK yang udah terima Duolingo gitu. Kayak Babson kan terima Duolingo juga kan Kak, kayak gitu. Benar, Iya, sebenar. Imperial juga terima Duolingo, Edinburgh itu Duolingo gitu. Tapi kalau yang IELTS balik lagi ya, IELTS itu perlu diperhatikan juga Kak, apakah bisa retake one skill atau enggak kan sekarang tuh enak ya IELTS itu kalau misalnya masih skornya ada yang kurang di salah satu Mm, skill gitu kan mm. ada per each kan. Nah, kalau per each masih kurang, itu tuh bisa nggak di retake one skill gitu. Setahu aku kayak Edinburgh tuh nggak bisa. Tapi yang lain-lainnya tuh ada yang bisa. Lancaster tuh setahu aku nggak bisa ya. Ya, nggak boleh. Retake one skill nggak boleh kayak gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu. Itu sih. Ini. Oh, Oke, Maulana Babson. Kak Oh ini, Kak. Maulana juga Mari ke Jimat Weber. website. Mantap jiwa. Ayo Kak, Jimat Weber di Babson juga Kak. Aku juga dapat Jimat Weber kok. Bener. Oh ya, kita kita belum bahas soal GMAT nih, Kak. Oh ya. Jadi untuk daftar ke kampus Hmm, bisnis itu terutama MBA itu salah satu syaratnya itu GMAT dan itu lumayan susah banget. bener For me personally juga susah. ya Kak Kalau Kak Joko Kaida malam. mungkin ya bener aku ngalamin. Hmm, Kak Kaida mungkin bisa di-sharing gimana pengalamannya buat GMAT karena ini Mas Maulana mau daftar ke Babson sama Macomb University di Texas dan dapat GMAT waiver. Nah, GMAT waiver itu berarti kita nggak perlu ngumpulin skor GMAT ke kampusnya. benar. Mungkin silakan Kak Kaidah gimana nih persiapan apa pengalamannya dulu Oke, persiapan GMAT. oke, baik teman-temanku dan temannya Kak Joko, aku tuh udah bikin akun 30 di kampus US sebenarnya Oh, gitu kan. oh, keren banget. Itu Keren keren. terus aku udah ke HEC, udah ke Insit, udah ke banyak banget juga bikin akun tapi ya, baru bikin akun gitu. Nah, Perjuangannya keren risetnya. iya udah banyak banget IE ke IMD semuanya. Nah, dari situ kan butuh GMAT, mostly kan Mm, butuh GMAT. Jadi kemarin untuk GMAT waiver alhamdulillah dapat juga dari Babson Kak, dapat GMAT waiver, Boston, kemudian Rice, Vanderbilt, terus mana ada 7 atau 8 kemarin lumayan banyak gitu. Terus jadi itu ada yang diterima, tapi sedihnya aku ditolak juga lumayan banyak Kak. Aku ditolak sama NYU, gitu mm, sama MIT pastinya ya Kak, kayak gitu ya. GMAT waivernya kayak gitu kan. mm. Aku sama ini Imperial tuh susah banget jimat waivernya kayak gitu kan. Aku nggak dapet jimat waiver di Imperial kayak gitu. Terus aku sampai hubungin ini kampus Edcomnya. Aku meeting one on one dengan HEC. Aku email tuh Yale, aku email tuh DAC, aku email macem-macem dan I believe tuh aku email satu-satu Hmm, Kak. Tapi mereka wajib main, apalagi M7 dan lain sebagainya tuh kan. Jadi itu aku nggak berani. benar. Dan aku tipikal yang karena nggak punya waktu lagi. Kemarin kan ini ya aku expirednya itu 8 Juni 2025 ini LPDP-nya. Mm-mm. Sementara waktu yang tersisa sangat terbatas. Belum lagi arsnya belum beres dan sebagainya. Akhirnya kemarin pakai GMAT waiver dan alhamdulillah bisa dapet tuh GMAT waivernya. Meskipun endingnya ini aku terima email tiap hari nih. Round 3 mau tutup, ayo daftar gitu. Tapi ya Iya nggak iya iya. aku itu kemarin dapat GMAT waiver rajin-rajin sih aku ini apa namanya cari informasi kemudian kalau nggak ada aku email adcomnya aku ajak one on one adcomnya biar dapat GMAT waiver kayak gitu kan
Kemudian ini lagi, kemarin sempat dapat admission fee, waiver juga. Aku dapat Bener, sekitar 5 kampus mungkin. Itu kan sempat ada MBA Fair ya, Kak ya. Aku bener, ngikutin, bener. kan tiap tahun ada MBA Fair. Aku tuh ngikutin dari jam 10 malam sampai jam 2 subuh, Kak, MBA Fair gitu. Kemudian selain itu, kalau dari Babson, Babson tuh sering banget ngasih GMAT waiver sama admission fee ketika kita ikut seminarnya, webinar kan. Aku ikutin, Boston pun sama, aku ikutin. Pokoknya setiap kampus yang aku mau, aku ikutin dapet gitu, meskipun endingnya mohon maaf tidak aku submit gitu kan, esanya udah aku bikin esanya tapi nggak aku submit kayak gitu. Itu Oke, oke. Kak Maulana Jadi, kita. jadi Kak Maulana semangat. Jadi memang untuk pilihannya banyak ya. Kalau misalnya kita mau mendaftar dengan GMAT, ada kampus yang boleh untuk nggak kumpulin GMAT. Ada yang memang harus, karena mungkin itu udah persyaratan kampus. Dan memang persiapan untuk daftar kuliah ke luar negeri itu cukup mahal, mulai dari persiapan sampai untuk bahkan bayar application fee. Untuk daftar aja kita mesti bayar. Tapi yang barusan Kak Kaidah jelasin, ada kampus-kampus yang bolehin kita nggak bayar application fee, nama application fee waiver. uh, Jadi biasanya kalau kita ikut-ikut acara virtual event, atau nanti ada isi formulir, itu kita bisa ajukan untuk nggak bayar application fee gitu ya Kak ya. Bener, sama cari sendiri sih selain MBA Fair gitu, cari sendiri. Aku MIT dapat loh application fee waiver-nya kayak gitu kan. Ya aku cari-cari info, terus aku email adcom-nya macam-macam, terus ya udah aku dapet kayak gitu kan. Jadi apa ya, seaktif-aktifnya kita sih gitu. Tapi itu lumayan lama. Keren, keren. Waiver tuh kan informasinya lama gitu. Terus admission fee waiver juga lumayan lama gitu. Jadi kalau masih punya waktu lama sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada waktu, segeralah tentukan. Bener, iya. Jadi memang salah satu hal yang dipikirkan itu adalah keterbatasan waktu. Mungkin Kak Kaida kalau waktunya dikasih setahun lagi bisa jadi mahasiswa MIT nih. Enggak sih kak, nggak tahu. Iya, Iya kak, apa kemarin kan keterbatasan waktu banget ya kak gitu. Terus kenapa aku memutuskan endingnya aku daftar di pilihan kampus awalku gitu kan. Sementara sempat berjuang cukup lama di kampus-kampus US dan sebagainya untuk MBA kan. Karena pertimbangan takut nanti, ya ini belum dilakuin ya, tapi sempat anxiety, sempat burnout. Ini kalau misalnya aku udah gila-gilaan kemarin tuh beneran sampai gila-gilaan gitu kan kak, hampir mau gila kayak. mm. Ini misalnya Sama-sama. andaikan ini aku keterima Babson misalnya gitu kan, tapi Mm-mm. pindah ditolak LPDP kayak gitu, itu stresku lebih parah lagi kayak gitu kan. Iya, Dan iya. ini sekarang ini sedang marak terjadi ya kak gitu kan di grup LPDP, Benar-benar. nggak sendiri teman-teman aku kayak gitu kan, karena sekarang regulasinya tuh sangat-sangat ketat gitu dibandingkan dengan dahulu-dahulu kala gitu. Nah, pertimbangan itulah karena sebelum aku memutuskan balik lagi ke Lancaster pilihan awalku, sebelum itu tuh banyak sekali case-case yang udah aku denger kak dari temennya ini, terus si ini kayak Allah gitu kan. Ya kalau mau berusaha nggak apa-apa sih, insya Allah dapet. Cuman apakah waktunya ada? Yang pertama, karena kemarin aku dikejar waktu, takutnya LPDP ku hangus. Terus yang kedua, apakah mentalku kuat gitu ketika aku ditolak berkali-kali kali sementara kemarin sudah posisi yang mental udah nggak kuat kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Balik ke kampus pilihan awal dan itu memang my dream country, my dream uni since I was kid kayak gitu kan. Ya wes ke situ aja gitu. Mungkin next time ya coba ke US, seru-seru di US gitu Kak gitu. Bener, bener. Next time mungkin jadi speaker atau di-invite buat ada uh, kelas lain yang bisa diikutin, karena di Harvard itu kan ada eksekutif kelas yang bisa atau mungkin di kampus-kampus yang top itu biasanya ada eksekutif kelas, mungkin bisa daftar itu Kak. Itu programnya 2 minggu atau 3 minggu, jadi kesempatan ke US juga masih kebuka ke depannya, tenang Atau mungkin aja. Mungkin sekarang sama gitu kan. jalannya ke UK Ya dulu. sekarang ke UK dulu dan itu memang pilihan aku sejak kecil sebenarnya Keren. gitu. Ya kemarin sempet kayak coba ke US gitu, sepertinya opportunity lebih gede kayak gitu kan. Tapi ternyata Allah berkata, apa yang kamu mau ya itu gitu kan. Apa ya? Allah tuh ngasih Bener-bener. gitu, apa yang aku butuh kayak gitu. Apa yang kamu butuh dan apa yang terbaik untuk Kak Faida Iya, saat ini kan? Ya, ya. Oke, nggak terasa Kak Faida kita udah mau 45 menit nih ngobrol-ngobrol tentang persiapan aplikasinya, gimana Kak Faida akhirnya keterima dan ini sekarang lagi persiapan buat keberangkatan nih ke UK.
Mungkin ada closing statement-nya Kak, yang gimana buat memotivasi teman-teman yang mungkin lagi persiapan juga nih untuk daftar LPDP atau daftar ke kampus. Semoga bisa memotivasi teman-teman di sini nih. Oke, kalau dari aku buat teman-teman usaha dan doa sih gitu. Jadi apa ya? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tapi kalau misalnya kita dihianati sama hasil kita, percayalah pasti Allah atau Tuhan tuh punya rencana lain kayak gitu gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik sih. Kayak kemarin contohnya aku udah daftar 30 kampus lebih, tapi ternyata Allah berkata lain ya aku terima kayak gitu. Yang penting do the best, do the best, do the best kayak gitu. Entah hasilnya nanti kita serahkan aja ke Tuhan itu sih Kak gitu. Jadi udah istiqomah gitu. Ikhlas legowo itu. Mm-mm. Keren banget nih Kak Kaida. Semoga makin menginspirasi teman-teman buat daftar dan nanti bisa keterima juga seperti Kak Kaida. Oke, thank you so much Kak Kaida waktunya. Sharing-sharing ini bermanfaat banget. Mungkin nanti next time kita bisa bahas topik lain. And ya, keren banget Kak Kaida. Congrats dan semoga lancar persiapan keberangkatannya ke UK ya Kak ya. Thank you Kak. Oke. Oh, orang yang selalu mensupport aku selama ini. Thank you so Oh, much. kita support satu sama lain. Ya, Oke. See you teman-teman semua. Bye. Bye Kak Kaida. bye-bye Kak Joko. Bye.